pagi menjelang siang, teman-teman YouTuber. Baik lagi di YouTube Ruang Cerita. Di segmen kali ini kita masuk segmen Ngobat, ngobrol bareng sobat. Oke. Bintang tamu kali ini teman sekaligus pengusaha muda di Kampung Muncang. Dia adalah klunya itu menantu Abah. Pasti sudah pada tahu ya. Dari kecil dia pernah hidup di Muncang, lalu pindah ke Batam, lalu pindah lagi ke sini dan membangun usaha di sini. Kita sambut bintang tamu kita, Abah Idik. Bukan. Satria Mandala, ya silakan masuk. Ciao. Yo. Gimana kabar ya? Alhamdulillah sehat. Nama asli apa sih? Satria Baja Hitam. Dari tadi kesini naik balang tempur dong. Naik odong-odong. Oke, kabar sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Untuk teman-teman yang belum tahu, Satria ini aslinya orang Muncang, betul ya? Betul. Dia dari kecil hidup di Muncang sampai kelas berapa ya? Sampai kelas 6 SD. 6 SD terus pindah ke Batam. Pindah ke Batam. Semua keluarga tuh. Keluarga. Oke. Pindah lagi ke sini? Sebenarnya kan sering pulang kampung sini kan. Oh iya. Awal tahun kemarin lah kita buka usaha lagi sini, barang-barang lagi di sini. Oke. Alasan pindah ke Batam apa? Ya. Alasannya dulu itu orang tua kerja di sana. Orang tua kerja di Batam di perusahaan perkapalan kan. Jadi kita ikut pindah lah semua. Pindah sekolah sama adik-adik juga semuanya Batam. Jadi mulai lagi hidup baru di sana dan banyak dapat pengalaman lah di sana. Pelajaran-pelajaran berharga di sana. Sampai sekolah SMP, SMK, sampai kuliah juga di sana. Kuliah di sana. Oke. Berarti datang ke Batam sebagai orang baru atau udah punya kenalan di sana? Sebelumnya keluarga juga ada di sana, paman sama siapa lagi ya? Keluarga adalah beberapa orang di sana. Jadi nggak terlalu asing banget lah. Jadi punya keluarga di sana. Berarti langsung melanjutkan hidup di sana ya? Sekolah pun di sana juga ya? Sekolah di sana. Berarti lu di Batam SMP, pas SMP kelas 1? SMP kelas 1. SMP kelas 1. SMP-nya di mana? SMP itu di SMP 38 Batam. 38 Negeri Batam. Waktu itu di Batam di daerah mana tuh tinggalnya? Tinggal di Marina. Pindah-pindah sih, pertama di Batu Haji terus ke Marina. Lebih lamanya netapnya di Marina. Marina. Dia lebih condong ke daerah apa tuh Marina tuh? Maksudnya deket laut atau deket gunung? Marina itu deket pantai. Terkenal sama pantai Marinanya. Tahu lah orang-orang pantai Marina sama resort-resortnya. Terus agak lebih dekat juga ke daerah industrinya juga. Industri apa? Industri di sana banyak, ada kawasan dekat Bintang Industri sama kawasan Letrit dekat Marina juga. Ke daerah situ. Marina. Berarti pantai yang paling terkenal di sana Pantai Marina? Enggak juga, ada banyak sih. Juga. Cuman di situ Pantai Marina ada juga. Terkenal di sana semua hampir daerah ada pantainya. Soalnya kan Batam dikelilingi sama pulau kan. Oh gitu. Di Bengkong, di Nongsa, di Barelang, semua banyak pantai di Batam. Sering ke pantai? Bosen lah. Nagoya. Nagoya agak lumayan jauh. Kisaran setengah jam, 1 jam lah motor. Tahu Nagoya kamu ya? Tahu nih, ini tukang nongkrong di anak Nagoya. Oke. Batam. Adik-adik juga lanjut sekolah di sana ya? Di sana. Sekarang adik masih di sana. Oh iya, punya berapa saudara ya? 2 bersaudara. Kita 3 bersaudara, 2 adik. Anak pertama. Anak pertama. Keduanya ada Joko ya? Joko masih di sana. Dia lagi kerja sekarang. Yang ketiga cewek ya? Cewek, namanya Ratih. Dia kerja sambil kuliah. Oke, berarti SMP di SMP 38. Setelah itu di SMA apa nih? SMK, kita SMK. Oh, SMK. SMK Teladan. SMK Teladan. Dia agak Texas. Sekolah Texas. Ngambil program apa? Jurusan teknik instalasi listrik. Jurusan listrik. Wah, berarti lebih ke apa ya? Kalau dalam pekerjaan tuh lebih condong ke keahlian apa kalau jurusannya listrik? Kalau listrik ya otomatis ke bagiannya teknisi, bagian elektrikalnya.
teknisi elektrikal. teknisi elektrikal. Oke. Pernah ini nggak PKL nggak waktu? PKL ya pernah. Bagian itu itu di kawasan Bintang Industri namanya PT Marwah. Bagiannya PKL-nya itu teknisi elektrikalnya. Apa yang lu kerjain di sana? Biasalah, ada apa namanya permasalahan tentang kelistrikan lah, hampir semua kita kerjain. Harus rendah, harus tinggi, kita kerjain kemarin. Waktu SMK. Pernah mengerjakan hal yang agak berat gak dalam bidang lo itu di listrik? Berat. Misal yang agak ekstrim gitu. Yang ekstrim Kan itu. Dia resikonya lumayan ya, setrum lah segala macam Ya kan. itu yang resiko yang tinggi itu yang masuk ke tegangan tinggi, yang misalkan 3 fasa. Itu tegangannya lumayan 380 volt. Itu kalau kena kita lumayan kena kejang-kejang. Kejang atau langsung isnet? Nah, kalau masih ada teman itu ada pertolongan pertama masih bisa selamat lah. Tapi kalau udah lokasinya bahaya, misalkan lembab basah, itu bahaya sekali. Bisa gosong juga sih, bisa meninggal lah kalau ini, bahaya. Makanya kita safety first lah kalau kita kerja. Safety banget ya. Nah, harus safety. Alat safety-nya seperti apa tuh ya kalau di dunia kelistrikan sendiri? Kelistrikan tuh pertama ya kita pakai kalau seragamnya itu misalkan pakai wear pack atau apa, terus sepatunya sepatu boots, karet boots. Terus peralatan tuh seperti test pen atau segala macam gitu harus ready, makanya jangan langsung sentuh ke tangan. Oh gitu. Kalau bisa ada pakai sarung karetnya lah, biar nggak langsung sentuh tangan tuh bahaya sekali. Berarti cukup lengkap ya harus safety-nya ya. safety dulu. Di kelistrikan lu pernah memperbaiki apa ya yang lumayan menurut lu, wah gue bangga nih udah benerin ini gitu? Kalau ngebenerin sih ya dari SMK, dari ini udah hal-hal sederhana aja udah senang sih, buat kayak praktikum waktu bawa setrikaan rusak, datang ke sekolah punya jadi bagus. Jadi bagus itu kan suatu kebanggaan sekali waktu sekolah, waktu zaman sekolah. Tapi kalau untuk masalah kan kuliah juga masuk teknik elektro kan, banyak sih misalkan kita buat program-program seperti yang mesin-mesin CNC atau elektromagnetik, buat panel, buat program, itu yang buat senang sih. Ya itulah nanti nih kalau ada rezeki, makanya sini nanti kemarin sempat ditanya Kak Dide, kalau misalkan ada rezeki, ada waktu, saya pengen buat nih pembangkit listrik tenaga air. Waktu dibahas di POM ini ya? POM ini. Oke, untuk teman-teman juga tonton tuh, nanti linknya kita kasih di deskripsi. Mudah-mudahan ada jalannya nih. Apa yang Satria sampaikan di di POM ini itu kemarin. Semoga terwujud. Semoga Semoga dapat dukungan juga dari warga ya. Iya kan? Betul. Karena itu kan jadi sebuah terobosan yang wah luar biasa ya kalau benar-benar terwujud. Nih, anak bangsa Muncang nih ada yang membuat perubahan sedikit lah, meskipun sedikit ya. Iya. Oke, berapa lama ya PKL ya? PKL itu kemarin hampir 5 bulan. 5 bulan. 5 bulan. Apa yang lu dapat dari PKL itu? Pengalaman waktu pertama PKL tuh hampir pengalaman pertama bekerja terjun langsung di dunia industri sih. Kerja. Tapi sebelumnya juga pernah kerja sampingan gitu, pulang sekolah kerja di garmen gitu pernah. Cuman kan langsung terjun di dunia industri yang benar-benar sesuai jurusan itu pertama kali lah dapat pengalaman yang enak. Maksudnya kayak gini nih kerja nih, berkeringat, resiko, terus ada dapat bayarannya meskipun ada waktu itu kita dapat tuh, ada meskipun PKL kita dapat gaji juga. Wah itu PKL yang menyenangkan ya, kita dapat ilmu, dapat uang juga gitu, dapat pengalaman, dapat semuanya gitu. Minum dulu ya, kayak capek ya. Kita minum dulu. Oke. Sambil nunggu Satria minum, teman-teman jangan lupa follow akun Instagram Romeo Store. Di situ apa tuh? Oke. Romeo Store itu outlet yang berjualan sepatu original tapi second ya. Second original. Oke. Jadi untuk teman-teman nih, mumpung momennya pas masuk sekolah nih, ibu-ibu atau saudara-saudara yang agak bingung nyari sepatu kemana yang bagus, yang awet, tahan lama, boleh langsung aja mampir ke outlet Romeo Store yang ada di Jalan Raya Muncang, depan rumah Abah Idik kalau kalian nggak tahu. Oke. Depan rumah Abah Idik. Oke. Kita lanjut lagi ya. Tadi sempet PKL? Enggak, sekolah sambil garmen. Itu waktu kelas berapa? Waktu kelas 1 SMK itu udah mulai ikut kerja. Kenapa? Pertama ya mungkin cari pengalaman juga sih.
Jadi waktu pulang sekolah ikut kerja. Waktu itu mama kerja di garmen juga kan. Ah. Jadi ikut tuh iseng-iseng lah bagian sablon kalau salah satunya. Oh. Sama bagian cutting ikut juga garmen. Jadi istilahnya dapat pengalaman lah sama biasa nggak ngebeban orang tua. Iya. Jadi Jadi kita bisa dapat, buat jajan sendiri ya. Jajan sendiri, dapat pengalaman, nyari pengalaman, terus bisa biaya sekolah sendiri, beli HP sendiri. Itu bisa tuh waktu itu udah pakai uang sendiri. Udah kebeli HP beli sendiri. HP sendiri. SMP juga udah ikut kerja tuh. Kayak ngerjain apa gitu kan, rebutan dapat uang, beli HP sendiri dari SMP tuh. SMK juga. Jadi apa namanya, dalam hal kerja keras itu dari sekolah itu udah ada pengalamannya. Udah dimulai ya. Udah mulai. Luar biasa ya. Berapa lama tuh apa sekolah sambil kerja tuh? Itu sampai kelas hampir lulus sekolah. Hampir lulus sekolah. Hampir lulus sekolah. Mau apa ya, pas mau ujian nasional apa ya, pokoknya itu udah nggak lagi. Boleh tahu nggak berapa bayarannya waktu itu? Nggak besar banget lah. Tapi cukup buat hidup sendiri lah ya. Ya untuk anak sekolah kan lumayan lah. Ya. Sekolah sambil menghasilkan. Lumayan lah. SMP, pas SMK udah berhenti nyambi tuh. SMK mau lulus lah, mau sekolah. Mau lulus udah berhenti kan. Oke, jadi agak fokus ya SMK ya. SMK. Lalu kuliah. Ya. Kuliah di Universitas Riau Kepulauan. Waduh, nggak tahu. Di Batam pokoknya. Di Batam juga ya intinya ya. Programnya apa? Jurusannya elektro. Oh, melanjutkan ya? Melanjutkan. Oh, yang dari SMK. Oke. Berarti S1? Belum lulus sampai sekarang. Belum lulus apa? Sengaja nggak dilanjut nih? Mungkin ada nextnya lanjut lagi sih ke Batam kayaknya. Masih ada waktu berapa tahun lagi lah. Belum masih istirahat dulu. Cuti dulu lah istilahnya. Lu berhenti di semester berapa? Berhenti sih enggak. Itu udah nyusun skripsi ini, tinggal mau sidang aja sebenarnya. Wah, dikit lagi dong. Pulang dulu ke sini. Bangun toko dulu, nggak apa-apa. Nanti kita ke sana lagi. Selesai. Kuliah berarti enggak. Lu tuh nikah di umur berapa? Umur 21 tahun. 21 tahun termasuk yang nikah muda ya, teman-teman. 21 tahun berarti posisinya sedang kuliah tuh. Sedang kuliah, sedang kerja. Oh enggak. Setelah yang kerja pertama apa? Kerja pertama ya itulah, dari sekolah aja udah kerja tuh. Maksudnya lulus sekolah. Iya, yang pure lulus sekolah gitu. Sekolah itu kerja di itu ada pertama tuh. Bukannya di marketing. Ada pernah marketing dulu. Marketing. Itu gaji 2 bulan cuma 600.000. 2 bulan 600.000. Itu pengalaman yang sangat mantap tuh. Itu kepanasan, door to door. Kehujanan, ada anjing dikejar, itu gila tuh. Marketing lapangan pure. Pernah 2 bulan. Kalau di konsep tuh bilang sales panci kali ya. Itu dia elektronik sama furniture waktu itu. Elektronik furniture. 2 bulan cuma dapat 600.000. Jadi lu door to door nawarin elektronik sama furniture. Apa sih kesulitannya apa jadi marketing? Susah itu, selain dikejar anjing. Itu yang paling parah, itu pernah sampai ditodong pisau. Wah, sama. Kita nawarin ke istrinya, ibu-ibu. Iya. Bapaknya mungkin pengangguran. Ditodong pisau, pergi. Itu parah, itu pengalaman parah itu. Jadi lu seolah-olah mengganggu itu ya? Mungkin nggak tahu lah itu. Mungkin bapaknya pengangguran, banyak utang, katanya ditawarin kreditan ya. Sampai pisau diginiin tuh didapat. Jadi lu nambah pusing keluarga dia. Iya mungkin. Ya kita kan cuma menawarkan. Ya mau syukur, kalau nggak apa-apa gitu kan waktu itu. Itu marketing tuh. Marketing. Selama 2 bulan 600.000. 2 bulan aja. 2 bulan. Itu kan gaji di luar apa komisi ya? Itu komisi udah full itu. 1 bulan pertama kita kosong. Oh gitu. Paling dapat uang makan sehari tuh kayaknya berapa ya? 8.000. Nasi padangnya nggak cukup. beneran. Nasi padangnya kuahnya doang ya? Kuahnya aja paling gitu, nggak cukup. 2 bulan 600.000. 600.000. Bulan kedua baru dapat 600.000. Kecil banget ya untuk kecil. UMR Batam waktu itu berapa? UMR masih udah tinggi tuh, hampir 3,5 ya. Batam itu termasuk yang tinggi ya UMR ya? Hampir sama kayak Jakarta apa? Iya. Wah, itu di bawah sekali, di bawah UMR banget. Tapi yang pelajaran apa sih yang lu ambil dari marketing itu? Ternyata selain yang tadi gak enaknya ya. Pelajaran ternyata marketing itu adalah puncak dari semua perusahaan.
puncak dari semua perusahaan. Perusahaan saya Ujung tombak lah ya. ujung tombaknya itu di marketingnya dulu. Itu Iya betul kuncinya. betul. Setuju sih. Dari situ itu pelajaran dasar, makanya ambil pengalaman dulu dari situ. Berapa lama ya? 2 bulan aja yang itu marketing. Jadi udah 2 bulan dapat 600 sudah cabut ya. Cabut lah ini. Pengalaman gak enaknya lebih banyak kayaknya. Dapat titiknya nih, oh ternyata inilah kuncinya perusahaan adalah di marketingnya dulu. Nah, itu dulu. Yang penting dapat ilmunya dulu, Betul. poin-poinnya. Jadi yang lu kejar di situ ya udahlah gue dapet ilmu. Nah, Uang mah nomor 1 ya. Oke, 2 bulan ya. Setelah di remarketing kerja di mana lagi? masuk di PT Asus. Oh iya, pernah lihat story lu tuh di PT PT Asus. Asus. Sebagai apa? PT Asus itu kemarin bagian teknisi juga sih, teknisi Nah ini baru sesuai jalur ya. untuk bagian servis laptopnya. Servis laptop. Jadi dia apa ya namanya tuh garansi globalnya gitulah, semua merek Asus dia servisnya ke PT itu. Oh, Di Batam oke. Ya berarti resmi ya? Resmi PT Asus ya. garansi global maksudnya. Jadi kerjaan lu di sana apa? Maksudnya nyervis laptop doang Iya. atau handphone juga? Kemarin fokusnya laptop sama komputer ya, motherboard komputer. Jadi aku bagian checking terakhir, final test. Oh, final Test. Jadi tes untuk setelah udah diservis kita tes ulang bagus apa enggak, kalau oke baru bisa dikirim. mirip quality control gitu nggak sih? Maksudnya Ya, penyaringan terakhir ya? sebelum dari quality control. Kalau quality sebelum. control semua checking segala macam aja fisik ya. Tapi kalau untuk final testnya semua programnya komputer itu udah bagus, udah berjalan normal apa belum? Nah itu bagian situ. Wah, lu mutusin buat oke apa enggaknya tuh? Ya. Wah, berat juga dong kalau Kalau misal. oke masuk ke QC untuk di proses selanjutnya. Kalau belum masuk lagi ke engineering. Engineering itulah yang di apa namanya? Servis semuanya. Software maupun ininya hardware-nya. Seneng nggak di PT Asus tuh? Di Asus senang sih sampai 3 tahun kita sana. 3 tahun? 3 tahun. Wah, lumayan lama nih di sini. Mungkin sesuai jurusan sekolah juga kali ya. Iya, Jadi nyambung. Lumayan agak nyambung lah. Lu hobinya apa? Hah? Hobinya apa sih? Hobi banyak. Kalau untuk olahraga hobinya voli. Oh, olahraga voli. Nah, Selain olahraga maksudnya. Apakah listrik juga termasuk hobi lu apa enggak tuh? listrik itu hobi, bukan hobi ya, apa ya? Pokoknya basic dari jurusan kita sih. Kalau ada kelistrikan masih suka lah. Kalau hobi sekarang ke dagang, marketing sih. Betul. Marketing lah yang udah ada ya. Iya. Waktu SMK yang memutuskan buat lu masuk ke teknik listrik itu siapa? Lu sendiri yang mau atau arahan dari orang tua? Kayaknya sih dari diri sendiri sih, karena ingat waktu itu dulu SMP kalau nggak salah disuruh cuci ngebersihin kipas angin. Itu dicucinya bener-bener disemprot pakai selang, pakai air. Habis itu disemprot gitu kan. Habis dihidupin ngebul. Wah, Di situ dimarahin sama orang tua tuh kan. Satu yuk. Kalau nggak salah inget pengalamannya di situ. Pas bersihin apa disemprot pakai air tuh sampai kena dinamonya juga. Mungkin di situ ingat pengalaman di situ mungkin kan. Polos itu ya. Polos itu. Habis itu SMK ambil yang rusak-rusak diperbaikin bisa. Nah mungkin dari situ sih pengalaman yang mungkin ya. Oh, jadi akhirnya lu setelah benerin itu akhirnya kayak gue senang di sini gitu. Oh mungkin gitu. Sama juga hobi apa ya? Ngulik apa aja. Misalkan pengen buat apa gitu. Bisa aja pengen buat. Misalnya dulu waktu kecil pengen buat mainan. Buat aja tuh, ngerakit sendiri bisa gitu. Apa yang pernah dibuat mainan? Mainan apa ya? Pokoknya kayak mobil-mobilan waktu SD apa ya? Itu buat sendiri tuh di sini kalau nggak salah. Buat rodanya sendiri sampai bisa lah gitu. Buat apa ya? Ngulik ayah asbak diukir. Pokoknya gatel aja tangan pengen buat apa gitu. Lu hobi ini enggak? Karena gue lihat ya waktu kecil banyak tuh koleksi cupang lu ya kan. Iya. Terkenal banget sama cupangnya nih orang. Cupang. Hobi apa? Melihara ikan-ikan juga apa? Sekarang udah melihara lagi. Sekarang udah melihara. Oh, sempat berhenti. Dulu waktu di Batam tuh SMP aja melihara ikan cupang kan. Habis itu nggak pernah lagi. Udah bosen lah, istilahnya bosen gitu kan. Pas booming aja kemarin, aku biasa aja, nggak melihara. Udah bosen gitu.
pas di sini dia tuh ada cupang banyak, jadi melihara lagi sekarang. Ada 10 mungkin ada sekarang. Ke bawah lagi ya? Ke bawah lagi. Wah, balik lagi ya. Karena kan ternaknya bisa, meliharanya bisa, pokoknya gitulah. Dia dari kecil diajarin sama orang tua kan, sama bapak kemarin bisa atau ahli lah dalam perikanan, nah, terutama dalam ikan cupang itu Ikan bisa hias. juga. Selain cupang, lu pernah melihara ikan apa lagi tuh? Nggak tahu yang bagus sih, yang senang sih cupang aja. Sekarang ikan lohan ada di rumah. Oh, sekarang lohan. Nah, cuman nggak tahu nih, belum sih pelajari, belum ahli, belum tahu banget lah. Masih pelajari. Jadi lebih concern cupang ya. Ikan cupang suka. Cupang yang paling mahal yang pernah lu punya tuh, tahu nggak? Ingat nggak? Cupang murah sih kita. Murah ya. Kita belum punya yang wah galaksi, yang avatar belum punya. Belum punya. tapi ya kurang lebih hampir bentukannya sama. Cuman yang lagi booming kan sekarang kayak cupang yang mahal yang kayak gitu, yang avatar. Oke. Berarti semenjak di Batam hobi lu tuh sempat terputus lah ya. Bisa dibilang gitu ya. Karena kan SD tuh masih sering melihara cupang. Setelah pindah ke Batam mungkin gua nggak tahu lah di sana gimana gitu. Mungkin sempat berhenti terus kesini baik lagi. Agak dikit lagi ya, ikan cuman bukan cupang tapi lohan. Lohan, ikan cupang juga ada. Ikan cupang juga ada. Oke. Gue juga belum tahu nih, mungkin teman-teman juga belum tahu ya. Apa itu? Perbedaan hidup di sini sama di Batam tuh menurut lu apa sih bedanya? Nah, mungkin pengalaman ya, berbagi pengalaman. Iya boleh. Karena makan berapa bang? Tuh, sekali makan berapa katanya? Makan sih sama aja. Sama aja. Ya sampai yang di Jakarta atau apa sama aja. Cuman apa ya? Mungkin karena dari pengalaman saya pribadi ya, karena dari muda saya udah terpacu ikut dalam apa namanya, dunia industri, bekerja di umur yang masih muda. Terus waktu kuliah apa namanya, sambil kerja juga, terus ngambil udah nikah di usia muda, terus ambil rumah segala macam, itu kan apa ya, terpacu. Jadi segala kebutuhan jadi banyak. Kita jadi ngikutin tuh perkembangan arusnya tuh. Kita harus gigit gini, harus gini. Hiruk pikuknya lah, terlalu istilahnya deras lah kalau di sana. Kita jadi terlalu deras. Kalau di sini kita tuh nyantai. Nyantai banget. Tim rebahan emang. Kayak tim kameramen kita. Ya, kameramen. Ada duit nggak ada duit, sebahagia, senang. Itu di sini. Di sana beda. Kalau di sana kita wajib untuk kreatif, kita harus apa namanya, cepet-cepetan ya. Iya, harus, kalau nggak ketinggalan zaman, istilahnya seperti itu. Kita harus ngikutin alur. Oh, sederas itu harus di sana ya. Iya, kalau di kota hiruk pikuknya seperti itulah istilahnya ya. Istilahnya seperti itu. Kalau dari sisi budaya perbedaannya apa nih dari Muncang sama Batam? Kalau budaya Bogor lah ya. Kalau budaya di sana tuh karena asli di sana kan Melayu ya sukunya. Melayu, tapi udah banyak campuran karena Abang Saleh gitu. Karena udah banyak, tapi udah banyak campuran sih, pendatang juga kan, karena kan kota Batam hampir sama kayak Jakarta. Banyak pendatang ya kan. Mayoritas apa? Mayoritas sebenarnya ya Melayu itu sebenarnya. Melayu. Aslinya. Tapi udah tercampur, udah banyak sekarang, makanya bahasanya pun Batam itu kan warna-warni, agak Jawa, agak ke Medan gitu. Oke, ya pokoknya gitulah. Tapi seharusnya bahasa tradisionalnya apa? Batam ya, Melayu ya. Harusnya Melayu. Bisa bahasa Melayu nggak? Melayu sedikit. Kayak gimana tuh bahasa Melayu? Aduh, nggak terlalu pinter sih nggak. Ya untuk ukuran hidup berapa tahun di sana lo harusnya lumayan. Nggak terlalu pandai lah, pokoknya orang Melayu juga hampir mirip dengan bahasa Indonesia, jadi orang yang ngobrol di sana. Cuma agak lebih mendayu-dayu mungkin ya. Iya. Melayu ya. Benar nggak sih? Ini kan kemana gitu. Oh gitu, artinya apa tuh? Kamu mau kemana? Kamu mau kemana? Gitu. Kayak gitulah. Selama lu di Batam pakai bahasa apa? Di bahasa Indonesia kayak biasa aja. Oh enggak Melayu tuh? Enggak. Jadi umum lah, jadi bahasa Indonesia biasa. Oh gitu. Lu waktu di Batam kan pakai bahasa Indonesia terus tuh. Ketika balik lagi ke sini udah lupa belum sama bahasa Sunda? Bahasa Sunda sih nggak lupa, karena kan dia di rumah sehari-hari juga pakai bahasa Sunda. Cuman agak tercampur bahasa Sunda sama bahasa Indonesia sekarang. agak nyampur lah. Kalau ketemu orang yang Sunda asli gitu agak bingung. Karena apa? Yang gue rasain ya,
logatnya tuh agak sedikit berubah gitu. Sedikit berubah, Iya, kan? Makanya jadi kecampur. iya, kan? Kecampur. betul. Campur. Indonesia sama Sundanya nyampur. Iya. Sekarang balik lagi ke Muncang. Oke. Wah, lumayan panjang ya. Dari Panjang, sekolah terus nikah muda nih buat teman-teman juga. Dia nikah di usia 21 tahun pas pertama kali pulang ke sini lagi dari setelah berapa tahun tuh nggak pulang ya? Enggak pertama kali, berapa kali kesini sih? Yang waktu bulan puasa. Itu berapa kali? Udah berapa, Itu berapa kali? kesini, ya. Oh, pas reuni berarti ya? Reunian lah Pas itu. reuni lagi ketemu, rame-rame. gak lama langsung nikah. Keren sih. Wis. Jangan diikutin. Kok jangan diikutin? Ya kalau sanggup, mampu nggak masalah. Oh iya, betul. Kalau maksain nggak usah. Buat LDR dong, Bang. Sempat. Oh, sempet LDR katanya. Sempet ya? Sempet. Lu dari proses kenal, kalau kenal kita udah lama ya, Udah maksudnya temen juga ya. Udah lama, maksudnya proses buat memutuskan gua mau serius nih sama ini orang. Berapa lama tuh sampai nikah tuh? Berapa ya? Pas habis lebaran itu ya. Habis lebaran? Iya kan nggak lama tuh. Reunian. Sebenarnya saya pribadi udah ada niat pengen nikah nih, cuma belum ada calon. Gitu kan, waktu itu. Oh, lu secara Cara apa ya? batin, secara batin udah niat gitu kan. Secara mental udah siap. Finansial? Niat sebenarnya. Oh, niat Niat dulu. dulu. Finansial nyusul. Finansial nyusul. Niat dulu, terus nyari calonnya gitu kan. Nah terakhir ya udah ketemu, ngumpulin segala macam, ya udah ada jalannya. Yang penting niat dulu. Pertama niat dulu, alasannya dulu, kuat dulu. Bang Arif, kameramen, niat dulu Anda kalau mau nikah. Nanti ada jalannya itu. Oke teman-teman, aus kita minum dulu ya. Dugan ya. Ini di endorse dari Kebon Arif. Segarnya. Oke, anak udah berapa sekarang ya? Anak satu. Umur? Nah, umur udah mau jalan ke 3 tahun. Jalan 3 tahun. Oh, udah gede ya? Iya lagi gemes-gemesnya. Iya lagi. Lincah-lincah. Cowok lagi ya? Cowok. Wah. Anak udah 3 tahun. Orang tua sekarang gimana? Orang tua masih di Batam. Sama adik-adik juga? Masih di sana mereka. Lu kesini dong sendiri nih? Sini. Wah, sendiri. Oh iya, ya seperti yang kita tahu ya, Satria ini punya outlet jual sepatu, namanya Romeo Store. Itu awal mulanya gimana tuh? Romeo Store. Itu Romeo Store itu berdiri pada tahun berapa? Seingat saya 2019. 2019. Nah, Mulai Romeo Store tuh. Romeo Store. Berarti setelah menikah. Ya. Setelah menikah berbisnis sepatu, berjualan sepatu 2019. 2019. Berapa orang tuh yang mendirikan brand itu? Saya sendiri. 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 Niatnya apa? Awalnya sih gimana ya? Itu ngelihat orang-orang, apa namanya, kita kan bergerak di bidang yang thrifting lah, barang-barang yang bekas tapi yang berkualitas gitu kan. Kita ngelihat orang-orang pakai beli sepatu mahal-mahal kan? Apalagi di online gitu kan. Wih, harganya jutaan. Sementara saya tahu di Batam kan untuk barang-barang bekas banyak. Saya lihat kan merek ini mahal ya. Saya kelilingin tuh di toko-toko barang second sama di pinggir jalan suka ada jualan tuh kan. Nemu tuh ada yang jual kayak gitu murah. Terakhir saya ambil beli dong, saya coba jual. Pertama untuk pakai dulu, koleksi dulu kan. Terakhir coba jual, pasaran ternyata lumayan, harganya agak lumayan gitu kan. Oh ya udah, kita coba dari awal koleksi, terakhir jual 1 biji, bosen jual dulu kan. Lama-lama numpuk nih banyak. Ya udahlah, sekalian jualan aja gitu. Sekalian jualan. Berarti jualan ya jadi di rumah aja gitu. Pertama di rumah aja sama di online aja. Oh, sama online. Di rumah sama online. Apa? Facebook? Di Facebook sama Instagram. Oh, bukan di Tokped atau dan lain. Awal-awal masih Facebook sama Instagram. Sekarang udah ada di Shopee, kita udah. Oh, udah tersedia di Shopee, Tokped. Wah, nanti kita kasih linknya ya di deskripsi. Biar memudahkan teman-teman buat langsung klik aja. Iya. Oke, berarti awalnya ya dari kepekaan lu terhadap lihat peluang nih kan gitu kan. Lihat peluang dulu. Yang ori mahal, tapi ternyata ada loh yang murah gitu. Iya, yang bekas juga murah tapi ternyata marketnya juga masih lumayan, ada banyak peminatnya gitu kan. Berarti berawal dari sana tuh. Baru terbentuklah ide bahwa kayak gua harus menawarkan solusi buat
orang-orang yang pengen gaya tapi dengan yang budget budgetnya yang minim agak turun gitu, kan. Nah, gitu. ada nih kita nih barang-barang bagus, sepatu-sepatu bagus gitu kan. Gitu. Nah, kan udah banyak tuh tadi sepatu lu bilang ya, udah Banyak, banyak di rumah, dipasarin lewat online. Setelah itu niat buat bikin outletnya apa enggak tuh waktu itu? Waktu itu kita saking udah banyak, pertama kan itu jadi koleksi pribadi dulu kan. Awalnya ya. Awalnya kita juga pakai dulu, kita selalu beli tuh size saya dulu. Oh Size iya. 42 misalkan. Kalau udah bosan kita posting aja jual gitu sampai banyak di rumah. Terakhir halaman depan rumah itu Sepatu kita semua. sepatu semua kan kita jadikan ini, teras itu kita tembok jadikan toko di rumah. Kita kasih kaca ya bagus lah, yang di Batam kan di rumah itu. Oh, Jadi koleksi itu di rumah. toko pertamanya di samping rumah. Teras depan rumah kita jadikan toko waktu itu. Teras. Waktu lu membangun itu atau berjualan itu posisinya masih kerja apa enggak? Kerja, masih kerja. Masih aktif kerja. Waktu itu jadi usaha sampingan lah waktu itu kan. Cara lu membagi waktu buat kerja sama buat jualan gimana? Iya, sambil waktu luang aja sih. Kalau misalkan kita untuk siang harinya paling jam-jam break istirahat kita posting tuh. Nah, kalau enggak sorenya kita posting. Karena kan malamnya waktu itu kuliah juga. Waduh. Kuliah juga sambil masarin teman-teman, itu bagus juga. Luar biasa ya teman-teman. Kerja, kuliah sambil jualan juga. Gile. Sambil punya istri juga. Lu berhenti kerja di tahun berapa? Baru 2021 kemarin, akhir tahun. 2021 Akhir tahun kemarin. Berarti selama 2 tahun itu kerja sambil jualan loh. Sambil jualan. Waktu membangun toko di samping rumah itu setelah berjualan berapa lama? Itu nggak lama sih, berapa bulan ya. Pokoknya nggak lama lah. Pokoknya udah jalan kan, udah stok banyak. Jadi kita bangun lah sedikit-sedikit, kita kasih tembok dulu ya? kan. Kita kasih ini, terus kasih kaca depannya. Pokoknya sambil berjalan lah gitu. Sambil berjalan. Nggak lama sih, nggak lama dari itu. Oke, lanjut. Ada trouble ya maklum lah, kita lagi membangun YouTube. Maka dari itu buat teman-teman mohon dukungannya, like, comment, subscribe, di-share juga biar makin cepet naik ya akun YouTube Ruang Cerita ini. Oke, kita lanjut lagi. Tadi sampai join ya, join sama temen tuh. Iya. Waktu itu kita mutusin untuk join sama temen, buka usaha buka toko lah, yang ruko yang pinggir jalan gitu kan, agak serius, lebih diseriusin gitu. Habis jalan sebulan kalau nggak salah, capek nih badan, pulang kerja kita buka toko, capek banget, jadi harus ada yang ngalah salah satu. Jadi untuk difokusin ke usahanya. Jadi karena yang di situ yang benar-benar tahu ininya usahanya saya, jadi saya mutusin untuk saya yang berhenti bekerja, ngalah, saya fokus ke usaha. Dari situ teman waktu itu masih kerja berarti? Masih kerja. Jadi lu doang yang berhenti? Jadi saya yang benar-benar kelola, yang fokusin. Sampai pokoknya berjalan berapa? Sampai 2022 awal baru pindah ke sini. Sampai 2022 Februari kalau nggak salah baru kita jalan berjalan dengan lancar lah, alhamdulillah. Sampai kita tahu, sampai penjualan sales kita lumayan tinggi waktu itu. Ada beberapa tim juga kita. Nah, terakhir baru kita pindah ke sini, buka toko di sini. Waktu buka toko serius itu ya, gue bilangnya serius tuh pas join sama temen ya, yang bener-bener bikin fokus ya. Omset bulannya berapa? Boleh bocorin nggak sih? Omset. buat kasih semangat nih kaula muda yang pengen bangun usaha juga. Kurang lebih ya waktu itu sales penjualan tertingginya lah. Tertinggi ya, iya kita tertinggi aja. Kita sebulan sampai berapa ya? Kita ada dua orang sih tim kita untuk yang penjualan di live kan, online. Per bulan kita masuk ada yang satu orangnya 100 pasang. Jadi kalau 2 orang 200 pasang. Itu kalau satu pasangnya kurang lebih 250.000. Oke. Nanti kalikan aja. Kalikan aja ya teman-teman. Waktu itu omsetnya lumayan lah. Waktu berdiri store itu
sampai pindah ke sini berapa lama berarti dia di sana? Di sana Pak, berapa lama ya? Berarti nggak lama ya kan langsung pindah ke sini? 2021, hampir 8 bulan apa ya? 8 bulan. 8 bulan. Nah, baru kita pindah sini. 8 bulan. Waktu pindah ke sini di sono tutup atau Karena nggak ada yang kelola lagi. Teman saya yang satu masih udah kerja? kerja ke jadi pelaut, Ah, saya pindah ke sini, tinggalin teman saya sendirian di sana. Nggak bisa kelola dengan baik karena mungkin sendirian kan biasanya Iya, kerja sama tim. Ya udahlah, nggak kita efektif. pindah, kita pindahin lagi semua sini. Jadi saya bangun sendiri di sini. Di sinilah di Jasinya gitu. Kenapa memutuskan buat pindah ke sini? Padahal kan tadi bilang ya udah lumayan dapat pasar lah di sana gitu. Sementara di sini kan belum tahu nih, masih harus cek ombak dulu, ya Iya, kan? mulai lagi tapi Iya juga kan? sebenarnya nggak mulai dari nol lagi karena Iya, kita betul. pasar online juga kita terus main kan. Oh iya iya. Nah, masih cuma outletnya aja Offline-nya pindah, aja gitu. offline-nya aja. Ya paling cuma beradaptasi aja lagi. Alasannya sih mungkin karena apa ya? Tuntutan istri. Ikut keluarga sini gitu kan. Tapi di sana juga ada beberapa kendala sih. Kalau di Batam itu ngirim barang kita kena pajak. Itu mungkin sedikit permasalahan. Kirim barang kemana? Pokoknya keluar kota, Yang paket-paket itu? paket hampir semua elektronik, baju, sepatu. Atau kalau kirim ke luar Batam kena pajak. Nah, itu Pajak. yang mungkin memberatkan customer yang mau belanja. Oh. Ya. Oh, Kalau jadi di sini pajak kan free, bebas. Di Ah. sini kita bisa lewat Shopee, lewat ini segala macam kita nggak ada pajak. Kalau di sana pakai Shopee otomatis tuh 50% tuh pajak dari harga barang. Makanya agak lumayan tinggi. untuk Batam doang tuh. Batam, kota Batam aja. Kenapa Batam harus pakai pajak? Nggak tahu lah itu udah ngikut kayak negara Sistem luar, yang terbentuk gitu. kayak negara luar udah harus dikena pajak. Pajak ditanggung pembeli. Pembeli Berapa persen biasanya? itu kalau kita ngikutin kayak di online kayak kayak Shopee gitu itu masuk 50% kalau nggak salah. Waduh, 50% setengah harga. dari harga barang. Ambil itu, apalagi awal-awal tuh masuk kena 60 sampai 70%. Awal-awal ada pajak di situ, peraturan pajak. Makanya agak memberatkan. Kalau di sini kan kita lebih enak lah. Ya udah kita jualan online juga nggak ada pajak. Berarti kalau misal sepatunya harga 300.000, pajaknya bisa 150.000. Hampir bisa sama ongkirnya lagi. Itu pajak aja belum ongkir tuh. Ongkirnya berapa biasanya? Ongkir kalau ke Jakarta mungkin, kalau ke sini misalkan ke Bogor 35.000. Wah, belanja berarti ongkos. Iya, makanya agak berat. Itu aja sih. Kalau di sini nggak ada kendalanya. Oke, selain pajak tadi deh, yang memutuskan buat pindah ke sini apa lagi? Apa ya? Nyari pengalaman lagi sih di sini. Pokoknya Nyari pengalaman. nyari pasar lagi lah. Pokoknya di sini kan nggak ada nih barang-barang kayak Betul, gini. Nggak ada kan? Makanya iya. mungkin salah satunya kita memperkenalkan nih ada barang-barang bagus loh. Ini loh, Hmm. bukan cuma yang apa namanya? Yang di pasar-pasar kan yang Iya. kena hujan sekali langsung lem-lemnya lepas. Kalau Iya, ini kan betul. bagus-bagus semua istilahnya gitu. Meskipun bekas tapi masih berkualitas lah gitu. Iya, yang ditarik talinya keangkat semua tuh. Bawahnya nggak ikut. Oh iya. Oke, jadi bisa dibilang lu mau menawarkan solusi nih buat warga sini ya, terutama ya yang pengen pengen gaya pengen style. bagus gitu kan, uangnya banyak yang kerja Iya. di kota nih, makanya kita sediain barang-barang bagus nih, branded tapi harganya lumayan murah lah, cukup murah lah, jangkau lah. Lumayan. Selain jualan sepatu di outlet yang sekarang, ada pelayanan apa lagi? Kita ya ada sih ada hoodie tapi nggak terlalu fokus ke situ, hoodie sama ya paling kaos-kaos biasa, tapi fokus kita ke sepatu. Nah di situ juga kita nyediain ada servisnya, ada Apa aja tuh? seperti cuci sepatu, servis sepatu juga. Yang warnanya kusem pengen dibagusin lagi seperti baru, kita ada Bisa tuh? painting bisa. Sedekil apapun. Dekil ya, yang penting kainnya itu masih bagus lah, meskipun kusam. Ada kan yang kusam terus kainnya kropos kan ada juga, tapi Iya. kalau yang kusam tapi kainnya masih oke, masih bisa lah kita bagusin lagi. Kalau ternyata kainnya kusam terus kita cuci sobek itu Nah gimana? itu nggak bisa ditolong lagi itu. Berarti sepatunya udah lapuk banget lah. Sepatu udah lama. Makanya jangan beli sepatu yang bajakan, beli sepatu yang ori, meskipun second, yang penting ori. Oke. Minum dulu ya, silakan. Belum. Aduh. Nih kameramennya lagi tidur ya teman-teman. Mungkin obrolnya garing. Gak apa-apa ya. Oke, di sini udah berapa lama nih berdiri tokonya? Jadi bulan
Februari akhir ya. Februari akhir. Februari, Maret, sekarang ya lumayan beberapa bulan. Udah jalan beberapa bulan. Perbedaannya apa jualan di sini sama di Batam? Perbedaannya ya mungkin Offline-nya ya, kalau online kan ya kalau offline mungkin ya di sini karena mungkin belum pada paham dengan brand, pada melek. belum tahu sama brand. Mungkin ada yang anggapan ada yang nggak tahu aja mungkin kan. Kalau yang ngerti brand kan, oh ini merek ini Harga sekian, apalagi barangnya langka atau klasik gitu kan, dia sanggup langsung bayar aja. Kalau yang masih gini kita harus edukasi dulu lah bahwasanya ini brand-brand luar yang keren, yang bagus gitu kan. Jadi biar orang paham. Sebagian kan ada yang belum paham juga. Mungkin edukasi situ dulu. Wah, seru nih ngomong edukasi ya. Gue mau edukasi sekalian nih ya. Tips bedain sepatu ori sama KW itu gimana? Kan banyak ya tuh yang KW yang bahkan palsu, tiruan banget tuh. Ada sulit banget gitu bedain. Dari apa aja sih biasanya tuh tips yang paling mudah gitu buat kalau yang kalau yang kita beli bekas masih ada boxnya, kita udah tahu misalkan dari brand, dari kalau misalkan bekas tapi ada boxnya, itu kita udah tahu, bisa cek atau bisa searching di Google juga bisa. Tapi kalau misalkan bekas tapi misalkan nggak ada, misalkan bekas yang dari Singapura atau dari mana-mana kan emang nggak ada boxnya kan. Iya. Emang bekas dari inilah. Paling kita bisa ngelihat dari fisik dulu. Fisiknya bagus apa enggak nih? Maksudnya tuh bahannya kuat atau enggak. Terus kedua tuh tagnya. Tag itu apa? Tag misalkan size tagnya itu. Size tag. Label tagnya itu misalkan Nike brandnya ini ada gitu ya. Ada size-nya kan, terus ada made in apa, terus ada barcode-nya. Nah, di situ kalau di situnya bagus sih ya oke. Terus dari jahitan, dari lem-lemannya, itu aja. Wah, bahan berarti ya. Box juga bisa tuh. Box kalau yang masih ada boxnya. Kalau yang nggak ada boxnya ya paling kita pegang dulu dari fisiknya gitu, fisiknya oke apa enggak nih gitu kan, dari jahitan, dari sol, dari lem, dari bahan kainnya atau kulitnya gitu. Paling bisa ngeliat itu. Kalau yang KW ciri-cirinya lebih gimana tuh? Jadi biar orang pas pegang, oh ini KW gitu, bisa langsung tahu tuh gimana cara? Gimana ya, kalau yang KW banget sih yang kelihatan banget ya dari bahannya ringan banget. Oh ringan. Pokoknya apa ya, jahitannya jelek, istilahnya gitu lah. Tagnya pun gampang kelupas. Tahu lah kita yang beberapa yang produk-produk ini pasti dari ini ringan banget, udahlah nggak bagus lagi. Kelihatan lah. Oke, Satria. Udah membangun Romeo Store dari 2019. Oh iya, Romeo itu apa? Kenapa nggak nama anak sendiri atau apa? Kenapa Romeo? Random sih nama acak sih waktu itu, waktu istirahat jam kerja kan waktu itu. Random apa ya nama yang bagus. Pokoknya kalau mau pakai sepatu ini tampil keren gitu kan. Kayak Romeo gitu. Romeo aja kan. Jadi siapa yang pakai sepatu ini keren kayak Romeo gitu kan. Oh gitu. Paling itu aja sih. Jadi biar orang tergiring kok, wah Romeo nih keren gitu. Itu aja sebenarnya gitu. Oh jadi nggak ada filosofi apa-apa? Enggak. Random ya namanya. Kirain dapat dari mimpi atau wangsit. Buset, enggak. Oke, Romeo Store ya. Romeo Store. Yes. Brandingnya gimana ya? Branding gimana? Membangun ini biar toko lu dikenal sama orang banyak, baik sosial media, offline-nya. Misal setiap bulan kita ngadain promo nih, itu kan termasuk branding ya, atau diskon atau apa? Ya mungkin itu kalau dari perorangan paling kita teman ke teman kan. Oh iya, mulut ke mulut. Kalau dari online mungkin kita dari Instagram. Terus ada kita di Shopee nih, kita setiap akhir bulan kita selalu adain diskon nih. Misalkan 10% sampai 15% lah. Kita udah ada tuh diskon tuh setiap bulan. Kalau ada yang mau nyari sepatu diskon akhir bulan bisa lah kita pantau di Romeo Store. Akhir bulan ya. Nah, klik aja teman-teman. Link kita di deskripsi nanti. Oke. Mungkin itu kita promo di situ. Oke, promo akhir bulan jangan lupa. Promo gajian. Sekarang akhir bulan ya? Akhir bulan nih. Sekarang syutingnya akhir bulan. Tayangnya nggak tahu. Oke. 2019 sampai 2022 ya 3 tahun lah. Suka dukanya apa membangun usaha sepatu? Ya suka dukanya sih ya kalau kita jadi pengusaha ya meskipun ini
kecil-kecilan gitu kan, kita ya harus berani siap ngambil resiko gitu kan. Hmm. Ketika kita apa namanya pemasaran dapat laku banyak, ya kita harus bersyukur. Jangan dulu senang dulu, nanti suatu saat mungkin ada turunnya, naik turun lah ya itu. Makanya kita harus berani ngambil resiko lah gitu ya. Paling itu dari situ, apalagi pesaing kita kalau di online banyak banget banget di online itu banyak. Kali kita ya edukasikannya ya lingkungan sekitar kita dulu lah, kita brandingin dengan kualitas apa namanya pelayanan sama harga, mungkin kita lebih bagus lagi gitu. Jauh ini yang handle di outlet langsung lu sendiri ya? Iya, maksud saya Mas sendiri. Oke. Wah, menarik banget ya. Kita bahas jadi masuk ke sesi bisnis nih. Oh, kok aus mulu ya teman-teman? minum dulu. Penjualan paling banyak selama sebulan berapa pasang tuh yang pernah kejual? Mungkin yang paling banyak sih di Batam sih, karena kita ada tim. Kalau di sini kita main slow aja, main karena saya sendirian kan. Ya udahlah, ya kita sendiri aja. Paling karena saya apa namanya marketing sendiri, ngelola sendiri, kita order sendiri, ya udah main di online aja. Pasti pernah ngalamin ini dong, apa ya, jatuh bangun lah dalam membangun usaha tuh pasti ada ya, semua pernah ngalamin. Pas jatuhnya tuh seperti apa sih lu membangun bisnis online? Pengalaman saya pribadi itu pernah ditipu. Bukan ditipu ya, aduh, ditipu bukan ditipu ya, maksudnya apa dia nipu ya, gimana, dia customer tapi nipu saya. Oh gimana? Itu ada triknya, ada dua kali kasusnya. Gimana tuh kejadiannya tuh? Waktu kita live online di Facebook, kita kan nge-live nih, promosiin barang, udah gitu ada yang mau beli kan, dia nyantumin nomor WA, dan kita juga nyantumin nomor WA. Nah, ada orang lain ngaku-ngaku dari pihak kita. Oh gitu, mengambil alih, menghubungi nomor si yang mau beli itu tadi. Sementara kita masih belum hubungi kan, masih live kan. Masih live. Nah, si ini tuh pura-pura dari pihak kita menghubungi, terus minta transfer. Nah, si pembeli itu transfer ke nomor penipu itu, mengatasnamakan kita. Kita kan masih, pokoknya kita hubungi nggak ada hubungan lagi, nggak ada kontak lagi kan. Tahu seminggu, tahu dia nagih barang. Yang beli itu nagih barang ke kita. Oh, belum dikirim. Kita udah transfer gini kan. Padahal dia transfernya ke orang lain, bukan pihak kita. Nah, di situ sampai mau didatangin polisi, ya ATM saya dibukukan pernah itu. Wah, ATM dibukukan. Saldo semua di situ. Berarti dia sempat melaporkan ke polisi dong. Kalau sampai ATM dia dibukukan ke bank dulu. Ke bank dulu dia mau ke lapor polisi, kata dia. Yang lapor polisi itu yang orang Palembang kalau salah. Dia orang Palembang. Nah, itu kasusnya lain lagi. Yang satu lagi yang nipu ini anak SMA ketangkep. Nah, akhirnya ketangkep kan. Itu orang Batam juga. Dia kasusnya seperti ini. Kita posting ini di Instagram. Harga misalkan sepatu 400.000. Nah, si penipu ini pengen sepatu ini. Terus dia nggak punya uang kan? Dia posting jualan bohong-bohongan di marketplace Facebook misalkan. Nah, dengan harga yang sama. Nah, ada yang mau beli. 100.000 juga harganya kan? Nah, si penipu ini kan pengen sepatu saya. Bang, saya pengen sepatu ini, minta nomor rekening. Saya kirim nomor rekening. Nah, rekening ini dikirim ke si pembeli yang mau yang apa namanya postingan bohong itu. Postingan bohong. Jadi dia transfer ke nomor saya 400.000. Dibilang lah, bang udah masuk kan 400.000. Padahal yang transfer dari yang mau beli bohong-bohongan itu. Nah, dia datanglah ke toko ngambil sepatu, bang udah dikasih lah. Udah dikasih. Nah, habis itu yang mau beli di Facebook itu nagihnya ke ngejar yang itu nggak dapat kan, udah gitu udah diblokir kan, terus dia ngejarnya ke nomor rekening itu dibukukan. Nomor rekening saya dibukukan. Nah, disitulah sampai yang di Palembang itu mau dilaporin ke polisi gitu ya. Untung ada, saya bilang aja jelasin. Siapa kan ditelepon ke bank dulu, kalau untuk membukukan kan ditelepon ke bank dulu. Kita jelasin gini. Sampai datang perwakilannya ke toko kita jelasin, baru damai lah di situ. Baru nemu temunya. Bahwasanya anak kecil itu datang sini mengaku udah bayar, ternyata yang bayar yang lain gitu kan. Nah, yang anak kecil anak SMA ini tangkepnya bodohnya lagi. Dia posting sepatu saya di marketplace lagi. Ketangkep akhirnya. Saya tahu nih ini sepatu kita nih. Nah, terakhir kita ajak COD, wah udah hampir saya gebukin aja, padahal ya ternyata masih anak sekolah kan. Ya udahlah.
orang tuanya datang lah terakhir nangis-nangis. Dia nganggapnya itu cuma kenakalan biasa, padahal itu udah hampir terancam kita kan. Iya, iya. Wah kacau itu kayak Buat seru-seruan kali mikirnya ya dia. mikirnya ke situ, padahal hidup kita udah hampir terancam di situ. Iya. Sekarang udah dibekukan, udah mulai polisi. Padahal Wah, impact-nya kacau. gede banget ya Ah. ke Romeo Store ya. Makanya yang satu lagi yang begal Facebook itu, yang satu lagi itu yang belum ketangkap. Pokoknya hati-hatilah untuk membeli lah. Berapa kerugian yang si pembeli itu? Yang beli itu Yang di kemarin Facebook itu. yang di Facebook ya ada yang itu Sampai dia harus 950.000 kalau sampai Wah, 1 juta, lumayan ya. hampir 1 juta. Dia soalnya waktu itu pengen belinya tuh 2 pasang kalau nggak salah ya, sepatunya bagus-bagus. Nah yang untuk di Palembang itu 400.000 lah kalau nggak salah. Terus akhirnya yang kasus pertama itu penyelesaiannya gimana sampai sekarang? Oh itu nggak selesai, pokoknya dia nuntut terakhir Facebook kita diblokir sama dia, Terakhir. diviralin di apa namanya di grup kan. Ah. Kita juga nggak tahu, pokoknya terakhir Facebook kita yang untuk jualan tiba-tiba nggak bisa lagi, itu aja. Jadi nggak aktif lagi lah Facebook kita. Tapi udah ada itikat baik dari lu sendiri Ya, buat kita udah jelasin Ah, itu bukan kita, kalau mau blokir yang nomor rekeningnya, nah gitu kan, yang Anda transfer gitu. bukannya bisa ini ya ketahuan dari nama rekening kan biasa muncul. Bisa, makanya katanya itu di Batam juga katanya. Kalian sekongkol dari mana? Sekongkol ngapain saya langsung jawab kalian gitu kan? Ah, Kalau kita sekongkol kan kita blokir semua, tapi itu Iya. yang bener. Kalau mau ini ya udah blokir lagi. Terakhir yang kayak kasus saya pribadi kan, nomor saya di blokir sama itu karena mengatasnamakan kita gitu. Makanya harus hati-hatilah untuk belanja di online lagi. Makanya tips nih buat teman-teman Ah. coba sampaikan. kalau mau belanja online mungkin kalau di Instagram atau di Facebook, kalau di Instagram lah, kalau di Facebook kita agak kurang ini sih. Mungkin di Instagram kalau mau lihat akunnya itu mau akun bodong atau enggak, kita bisa lihat story-nya itu story sama apa sih yang story yang bulat yang pertama itu apa ulasannya? Waduh, oh iya ulasan bisa Ah. ya. Itu dia lihat dia story itu bukan cuma bukti transfer Bukti aja, transfer. tapi bukti mengirim atas nama siapa tuh, ada resip pengiriman tuh dia di storyin kan. Lihat story resip pengirimannya itu konsisten nggak atas nama misalkan Romeo Store terus. Nah, Oh itu jadi nggak mencela-mencela Nah, akun kalau- penerimanya, iya rekening itu. penerimanya ya. bukan cuma apa namanya bukti transfer doang, tapi resip pengiriman di story Instagram yang nggak ada. Kalau resip pengirimannya konsisten dan semuanya lengkap aktif terus, nah bisa dijamin lah gitu. Apalagi ada disematkan untuk online shop seperti di Shopee, Tokped, mungkin itu lebih Aman buat aman lagi belanja. Ya. belanjanya. Berarti waktu live Facebook aja ya yang apa Itu resiko lebih buat rentan. lebih rentan. Jualan live itu sebenarnya lebih untung apa lebih menakutkan sih? Kalau Itu tadi makanya bilang dia kasusnya. untung responnya lebih cepat, makanya tapi saking cepatnya itu respon pembeli cepat disisipilah sama penipu-penipu itu yang takutnya rentan sekali. Sampai sekarang lu udah tahu belum buat ngehandle apa kejadian kayak gitu lagi? Kalau Ya, misalkan ya terjadi lagi. Ya paling kalau untuk nge-live itu kan kita kecantumin nomor WA, jangan terima nomor WA lain selain nomor Selain WA yang nomor kita itu. sematkan gitu kan, atau nomor rekening yang sudah kita kasih tahu lah gitu. Iya. Atau mau hubungi lebih lanjut via transaksinya via Shopee bisa, itu aja alternatifnya. Video call dulu dengan orang yang misalnya mengaku dari pihak kita, mau bener dari pihak kita, ya udah kita bisa percaya itu aja. Wah lumayan menarik ya, suka duka membangun bisnis Iya. Romeo Store. Dan oh iya, belanja sepatu itu ke daerah mana sih biasanya? Kita ada yang di Singapura sama di Malaysia. Luar negeri ya? Jauh tuh perjalanan ke sini dari Malaysia Singapura ke Bogor hampir 1 bulan. Barangnya baru sampai. Baru dikirim Bukan perjalanannya. perjalanannya. Kita order 1 bulan yang lalu, sebulan baru nyampe. Nah, makanya saya udah order nih sekarang nih. Mungkin bulan depan baru nyampe barang kita yang baru. Kayak gitu aja. Agak Biasanya jauh aja. order berapa banyak? 1 balnya mungkin 100 pasang. 100 pasang. Oh jadi order per bal Per ya? bal 100 pasang. Itu barangnya random atau kita pilih? Dia random, cuman dia per bal itu kita bisa milih bal 1, bal 2, bal 3 mungkin gitu isinya. Oh, gitu, kita iya, udah iya. di review dulu. Udah di review. Nah, isinya Jadi tuh ini bal 1 ada misalkan ada brand-brand apa gitu kan, jadi kita bisa milih. oh Tapi jadi isi bisa di milih dalamnya, bal aja ya? Isi dalamnya random. Ya berarti balance lah, maksudnya mungkin yang jual juga nggak semuanya mahal ya kan, Iya, nggak semuanya pokoknya murah, jadi biar campuran lah. dicampur-campur.
paling selera si pembeli aja gitu ya tinggal itu. Berarti belanjanya dari Malaysia, Singapura. Ya. Itu lu nemu tokonya gimana ceritanya? Ya itulah kita Online juga. pengalaman bisnis, makanya bisnis itu kan sebenarnya tiga kuncinya. Apa tuh? Nah, kita ini. Ini tipsnya buat teman-teman dari yang segala bidang sih, apapun Iya. jenis bisnisnya. Yang pertama kita nyari tuh marketnya dulu. Oke, market. Yang kita tahu ya kan. Pokoknya segi marketnya lah. Kita nyari peluang dulu kan marketnya ini nih. Oke, kalau udah ketemu kan. Nah, kedua kita nyari suppliernya. Supplier. Nah, itu tuh kunci tuh. Hmm. Sukses cari suppliernya. Kalau kita marketnya bagus, suppliernya nggak bagus, nyendat juga penjualan gitu kan. Oh iya, Nah, terhambat tuh. kedua baru kita modalnya. Ketiga modalnya. Kayak gitu sih. Makanya kunci supplier juga kunci bagi kita juga. Iya betul, karena kalau penjualan bagus, suppliernya kecil atau susah, ya menyulitkan kita juga gitu. Nah, yang kedua disokong oleh yang ketiga, itu donatur. Ada donatur yang masuk nggak? Atau ini deh invest ya, bahasa invest ya sekarang. Ada yang invest. Kalau yang sini kita dibantu sama Siapa? bibi saya bibi saya bantu saya invest. Oh alah. Suntikan dana ya. Oke, sebelum kita closing nih, tips buat kaula muda atau teman-teman yang ada di Muncang buat barangkali mau membangun usaha juga, entah itu di bidang apa gitu. Yang mau disampaikan apa, atau kasih tips-tipsnya gitu. Oh iya sih, pokoknya baterai lemah teman-teman. Kita kelamaan ngobrol. pokoknya Sebelum apapun usahanya, kalau kita geluti dengan serius, itu bakal ya pokoknya sedikit lah sampai kita menguasai bidang itu, hasilnya bakal terasa juga kok. Pokoknya konsisten. Sabar. Pokoknya gitu, kita ya bukan kita merendahin ya, pokoknya kita harus mandiri lah, harus kita bisa melangkah di kaki kita sendiri, nggak selamanya kita harus jadi pegawai terus istilahnya, bener kan? Kalau kita punya modal, ya udah kita ngelangkah apapun kita bidang usahanya, pokoknya tekuni, seriusi, hasil nanti nggak akan mengkhianati lah. Oke, sekian. Catat itu teman-teman, catat dan ingat baik-baik. Oke, baik. Terima kasih buat Satria sudah menyempatkan waktunya buat ngobrol-ngobrol di sesi apa ini namanya? Ngobrol bareng sobat. Oke. Sampai ketemu lagi di sesi selanjutnya bersama bintang tamu yang lebih menarik, yang lebih tidak terduga lagi. Untuk sesi kali ini kita tutup. Sampai ketemu di sesi berikutnya. Ngobat, ngobrol bareng sahabat. Assalamualaikum. Selamat. Barengan yuk. 2 jam ya. Bird on a tree. I'm just sitting here